Sama-sama bagi berdiri, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Yesus kita, Raja segala raja. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan atas kami semuanya. Secara khusus juga Tuhan curahkan atas hamba-Mu, Pendeta Aiter. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam untuk semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis penatua dari gereja-gereja, dan selamat malam juga dengan semua undangan-undangan dari BAMAK, khususnya tamu-tamu yang dari luar kota yang sudah bergabung di tempat ini. Kita bersyukur ini adalah Natal yang sangat penting, dan tadi Bapak Pendeta Istiranus berkata kepada saya, ini pertama kali gabungan yang cukup besar sampai tidak muat di belakang. Bersyukur untuk semua ini. Nama saya Pendeta Aiter, saya melayani di Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di Surabaya. Bersyukur hari ini bisa bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita dengar firman. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa biar roh kemuliaan memenuhi hamba-Mu, roh kebenaran memimpin setiap kami, untuk kami memahami rahasia firman, khususnya mengenai Natal yang kami akan renungkan ini. Tuhan, pakailah hamba-Mu, beri dia kuasa di dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membaca ayat yang dikasih kepada saya dari Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagian ini, Lukas pasal yang kedua, ayat 10, lalu ayat ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, begitu keluar dari rahim Maria, diikuti dengan tangisan. Karena Yesus lahir sebagai seorang bayi, maka bayi yang dilahirkan dari perut seorang mama pasti diikuti dengan tangisan. Kedatangan Tuhan Yesus kali pertama di dalam dunia, begitu dilahirkan, air mata keluar. Kepergian Tuhan Yesus dari bumi, saya percaya disertai dengan air mata. Kenapa bisa seperti ini? Karena Lukas pasal yang terakhir, waktu mencatat Yesus terangkat ke sorga, Yesus mengangkat tangannya sambil memberkati murid-muridnya, dan Yesus meninggalkan mereka. Kepergian Tuhan Yesus bukan dengan dia senang, sudah bosan di bumi. Kepergian Tuhan Yesus pasti dengan pergumulan yang begitu berat, karena saatnya sudah tiba, dia harus kembali ke pangkuan Bapa. Seorang bapa, jikalau mau meninggalkan semua anak-anaknya, dan dia tahu anak-anaknya kelak akan alami penderitaan, maka papa pergi pasti dengan kesedihan yang begitu besar, karena papa akan meninggalkan mereka di bumi, dan mereka akan alami penderitaan. Yesus sudah menubuatkan mengenai kematian Petrus yang begitu mengerikan. Yesus memandang kepada semua rasul-rasul, dan Yesus mengetahui akhir dari hidup mereka yang satu persatu akan kena martir. Tidak mungkin Yesus naik ke surga dengan wajah senyum dengan meninggalkan semua murid. Dia berangkat dengan tangan yang bekas kena lubang paku itu dan memberkati para murid. Yesus datang dalam dunia dengan tangan bayi yang begitu mulus. Yesus meninggalkan dunia dengan tangan yang bolong. Karena Alkitab mencatat, Yesus memberikan kepada murid untuk melihat tangan yang bolong, bahkan untuk mencucukkan ke lubang bolong itu.
Yesus datang dengan wajah seorang bayi yang begitu bagus, begitu mungil itu. Tetapi Yesus pergi dengan wajah yang pernah dihancurkan. Karena Alkitab mengatakan rupa wajah Yesus sudah tidak seperti manusia lagi waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Yesus datang dengan kulit yang begitu mulus karena seorang bayi. Dan Yesus pernah alami kulit yang dipecah-pecahkan. Tetapi semua orang yang pernah memecahkan kulit Tuhan Yesus, lalu menyambuk-nyambuk Tuhan Yesus, mereka kira mereka yang berjasa, lalu menghancurkan tubuh Tuhan Yesus. Tapi Yesus sudah memberitahu di malam sebelum dia ditangkap, aku memberikan tubuhku. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Jadi bukan orang-orang jahat yang menghancurkan tubuh Tuhan Yesus, tapi Yesus yang memecahkan tubuhnya. Tidak ada satupun yang bisa melukai Tuhan Yesus, jikalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan tubuhnya. Tidak ada orang yang bisa mematikan Tuhan Yesus, kecuali Yesus yang memberikan nyawanya. Maka kita lihat di dalam kitab suci, semua adalah inisiatif dari Tuhan. Yesus datang, inisiatif dari Tuhan. Yesus mati, inisiatif dari Tuhan. Yesus bangkit, inisiatif dari Tuhan. Yesus naik ke sorga, inisiatif dari Tuhan. Yesus akan datang kali kedua, semua inisiatif dari Tuhan. Itulah kekristenan. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Amin. Yesus datang dengan tubuh yang begitu luar biasa mulus, dan Yesus meninggalkan dunia ini dengan tubuh yang sudah pernah dihancurkan, pernah dimakamkan, dan pernah alami di dalam alam maut, sampai hari ketiga baru bangkit. Dan waktu Yesus naik ke sorga, Yesus memberkati semua murid-murid dengan tangan yang bolong. Kekristenan zaman sekarang sudah tidak lihat lagi berkat dari tangan yang bolong ini. Kekristenan selalu menganggap berkat Tuhan Yesus yang memberikan kita kejayaan, berkat dari tangan Tuhan Yesus yang memberikan kita kemakmuran. Alkitab katakan tidak. Karena sejak Yesus tinggalkan dunia ini, tidak ada satupun murid yang menjadi kaya. Jikalau mengikuti Tuhan Yesus menjadi kaya, Maria konglomerat pertama di alam semesta. Karena sebelum manusia bisa melayani Tuhan Yesus, Yesus masih dijanin. Maria yang terus bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus dibawa-bawa terus oleh Maria, karena Yesus ada di perutnya Maria. Waktu Yesus dilahirkan, nanti siapa yang gantikan dia punya lampin? Siapa yang nyusui Tuhan Yesus? Maka jikalau orang yang melayani Tuhan pasti dikasih kekayaan, Maria konglomerat pertama di alam semesta. Orang kedua adalah Yusuf. Karena Yusuf mendamping Maria, menjaga Tuhan Yesus, dan mencari nafkah, membesarkan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab catat, apakah Maria waktu ditinggalkan Tuhan Yesus menjadi seorang kaya? Kalimat Yesus di atas kayu salib, Yesus memanggil Maria perempuan. Yesus tidak memanggil dia ibu. Yesus memanggil Maria perempuan. Ini anakmu. Dan dia serahkan Maria kepada Rasul Yohanes. Dia tidak serahkan Maria kepada Yakobus yang adalah adik Tuhan Yesus. Dia serahkan kepada yang namanya Yohanes. Adik Tuhan Yesus ada satu yang namanya Yakobus dan ada yang namanya Yudas. Tapi bukan Yudas Iskariot. Bukan Yakobus yang ada rasul, namanya sama. Yesus tidak serahkan kepada adik-adik Tuhan Yesus. Yesus serahkan kepada Yohanes. Karena Yohanes satu-satunya yang mempunyai iman melampaui semua. Dan dia satu-satunya yang ada di bawah salib, menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus sampai Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Yesus tidak berkata kepada Yohanes, karena engkau murid yang paling luar biasa, kuberikan engkau kekayaan yang luar biasa. Lalu Maria dapat kaya, Yohanes dapat kaya. Semua tidak, saudara. Lalu Petrus akan menjadi orang kaya yang luar biasa juga, karena Petrus pemimpin 12 rasul. Tapi Petrus pernah berkata, emas dan perak aku tidak punya. Banyak pendeta tidak berani khotbah ayat itu, karena begitu angkat tangan, cincinnya emasnya gede. Emas, begitu mau khotbah, dia simpen dulu semua emas-emasnya, supaya kelihatannya emas dan perak memang aku tidak punya.
tapi diberangkas banyak. Petrus betul-betul miskin. Tidak ada apapun yang Yesus berikan kepada dia. Tetapi berkat Tuhan Yesus, waktu Yesus meninggalkan dunia ini, berkat dari tangan yang bolong inilah, baru ada hari jadinya gereja. Hari jadinya gereja yaitu hari Pentakosta. Itu mempersiapkan semua pengikut Kristus menuju kepada penderitaan. Dan saat Yesus datang kali pertama di dalam dunia ini, hidup Tuhan Yesus dimulai dengan penderitaan. Karena dia akan mulai dihina-hina secara fisik. Dia mulai akan ditolak secara fisik. Dan bahkan akan dibunuh oleh Herodes itu. Dari kecil sudah mengalami yang namanya kesusahan yang begitu luar biasa. Kitab Yesaya mengatakan Yesus biasa menderita kesakitan. Ayat itu saya tafsirkan. Tidak ada satu hari, tidak ada satu tahun, tidak ada satu periode di mana Yesus lolos dari penderitaan. Karena Yesaya mencatat, dia sudah biasa mengalami penderitaan. Dia sudah biasa mengalami kesakitan. Berarti sejak dia ada di bumi, dia terus mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Sampai dia dimatikan. Dan bahkan sampai sudah ada di pangkuan Bapa. Dia masih berkata kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Tidak ada manusia yang diadili, dihakimi, dan dikerjain melampaui Tuhan Yesus. Jikalau kita benci seseorang, kita mengejek-ejek orang itu, dan orang itu kalau sudah mati, selesai sudah. Tidak mungkin kita pergi ke makamnya, lalu ngejek-ngejek di depan makamnya. Tidak mungkin kita di rumah, kita maki-maki, kita tunjuk-tunjuk tangan ke atas, lalu sebut-sebut nama dia. Bagi kita, orang yang tidak aku suka, sudah tidak ada di dunia ini. Maka aku menang. Tapi heran, Yesus yang sudah dibenci luar biasa, Yesus yang sudah ada di sorga, Yesus masih dianiaya oleh semua penganiaya-penganiaya kekristenan, dan mereka menganiaya Kristus. Mengapa engkau menganiaya aku? Oh, Yesus adalah yang paling menderita. Datang ke dunia milik kepunyaannya, tidak menerima dia. Hari Natal pertama, di mana Yesus hadir, tidak ada tamu-tamu undangan dari kalangan yang hebat-hebat yang datang. Tetapi gembala yang sangat-sangat sederhana, itulah yang diundang. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, saya belum pernah melihat ada orang yang lahirkan anak, lalu gereja mempersiapkan kur. Tidak ada itu. Kur selalu ada, kalau ada acara apa? Pernikahan. Gereja siapkan kur, senang pernikahan. Kematian juga ada, di kedukaan. Ada kur dari gereja, nyanyi lagu duka. Kelahiran tidak pernah ada kur, betul nggak? Siapa yang lahir di dunia ada kur dari gereja yang diutus. Lalu nyanyi di rumah sakit bersalin atau di rumah, ada nggak? Tidak pernah ada, hanya Yesus satu-satunya. Dan penyanyi kur adalah bala tentara dari sorga. Kur dari mana yang undangannya paling mahal? Di dunia banyak kur. Kur-kur dari yang bagus-bagus, dari negara-negara yang top-top, itu pasti mahal, karena tiket-tiket juga mahal. Tapi mau undang bala tentara surga, para malaikat nyanyi, mau pakai dolar mana, saudara ya? Punya uang pun dia tidak datang. Tapi malaikat menyanyikan kur kepada para gembala, bukan di bait suci. Mengapa bait suci, tempat Tuhan berdiam, tidak ada utusan Tuhan yaitu malaikat yang nyanyi di sana. Karena rumah Tuhan boleh megah, tetapi tidak ada Kristus di situ. Mereka tidak percaya ada Mesias yang dijanjikan. Maka Tuhan membuang gerejanya. Di dalam Alkitab dicatat, di dalam kitab Yeskiel, Tuhan meninggalkan baitnya. Kemuliaan Tuhan meninggalkan baitnya. Gereja yang begitu megah, begitu bagus. Jikalau Kristus sudah tidak dikhotbahkan, jikalau intisari Injil tidak dikhotbahkan, kemuliaan Tuhan tidak ada lagi diam gereja itu.
Bait suci boleh megah luar biasa. Imam-imam dengan baju imam yang sangat mencolok luar biasa. Taurat terus dibacakan. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Yesus keliling di luar bait suci. Yesus mengajar di luar bait suci. Yesus melakukan mujizat-mujizat di luar bait suci. Kor yang begitu besar di hari kelahiran Tuhan Yesus tidak dinyanyikan di bait suci, tetapi dinyanyikan di padang belantara. Rumah Tuhan sudah ditinggalkan. Dan Yesus mestinya hidupnya paling banyak dekat-dekat Yerusalem, karena di situ ada bait suci. Tapi Yesus meninggalkan kerajaan selatan, meninggalkan wilayah selatan, meninggalkan daerah Yehuda. Justru dia paling banyak melayani sampai ke daerah utara di Galilea. Bahkan dia pergi ke Tirus, dia pergi ke Sidon. Dan bahkan poskonya dia pindahkan. Yesus dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Dan Yesus pindahkan poskonya di Kapernaum. Maka Kapernaum disebut kotanya Yesus. Itu kota yang sangat maju, kota perjumpaan segala bangsa. Karena itu kota pelabuhan. Dan Yesus poskonya ada di situ, karena Injil tidak boleh dimonopoli oleh orang Yahudi. Injil harus milik segala bangsa. Kelahiran Tuhan Yesus dimulai dengan tema kesukaan untuk segala bangsa. Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus juga membicarakan tentang segala bangsa. Pergilah, jadikan muridku, itu segala bangsa menjadi murid. Jadi kehadiran Tuhan Yesus tidak bersifat lokal. Yang milik Kristus, yang sudah miliki Yesus, tidak boleh kita pertahankan cuma punya saya. Harus milik dari semua, amin. Gereja-gereja sering melakukan banyak tindakan dan kegiatan, dan banyak yang kegiatan adalah internal, dan sedikit yang bersifat eksternal. Injil harus disebarkan sampai ke ujung bumi, amin. Nah, sekarang kita kembali waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini, dunia menolak dia. Milik kepunyaannya menolak dia. Kelahiran Tuhan Yesus, para orang yang ada di penginapan, mereka mengetahui duluan. Karena mereka yang menjaga di rumah penginapan, waktu melihat Maria dan Yusuf, melihat perut Maria yang sudah begitu besar, dan mungkin waktu itu sudah kontraksi, dan mereka pasti diberitahu bahwa Maria akan melahirkan anak, dan pasti mereka ceritakan bahwa anak ini siapa. Dan rumah penginapan, kalau mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus, berarti mereka orang perdana. Tetapi mereka menolak. Lalu berita kelahiran Tuhan Yesus bisa diterima oleh siapa? Jikalau berita itu turun kepada orang Farisi juga tidak akan percaya. Turun ke kalangan imam-imam juga tidak akan percaya. Turun ke orang Yahudi yang katanya rohaniawan, semua tidak percaya. Tetapi heran, waktu turun berita itu kepada para gembala percaya. Heran. Kelahiran Tuhan Yesus ini betul-betul misteri yang luar biasa. Bagi orang yang belajar Taurat, mestinya mereka yang harus terima duluan. Justru mereka kalau dikasih tahu pun tidak akan percaya. Dan bahkan sudah ada kitab Taurat, sudah ada perjanjian lama. Mereka tidak pernah ngeh bahwa Mesias sudah dilahirkan. Maka Herodes menyuruh imam-imam ngecek. Betulkah Mesias atau Raja sudah dilahirkan? Kalau sudah dilahirkan, coba cek kotanya di mana. Begitu buka Alkitab, ketemu di Bethlehem. Berarti mereka tidak pernah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Bayangkan jikalau hari ini Pak Presiden Jokowi hadir di sini. Persiapannya berapa panjang? Dia kirim tim datang, cek semua. Dapur dicek, makanan dicek. Lalu cek ada bom atau tidak. Hanya untuk satu presiden datang. Lalu dia tinggal di hotel mana. Hotelnya langsung disterilkan. Jalan-jalan disterilkan. Wah, masih presiden Indonesia. Coba kalau presiden Amerika datang. Nanti radius berapa kilo di-off-kan semua sinyal. Semua handphone tidak bisa connect. Lalu sniper tertentu sudah dipasang di titik-titik tertentu untuk menjaga semua keamanan. Dan semua polisi akan siap menjaga hanya untuk satu manusia
yang nanti periodenya sudah selesai turun menjadi rakyat biasa, tetapi dikawal luar biasa. Kenapa Mesias Tuhan yang sejati datang? Kok tidak ada persiapan orang di bumi? Ini penghinaan besar kepada Mesias. Jikalau orang top dari luar datang, tidak ada persiapan penyambutan. Itu artinya saya tidak menginginkan kehadirannya. Dan dia tidak penting di mataku. Yesus datang mestinya seluruh dunia sudah menyambut dengan luar biasa. Pasang karpet merah untuk Maria dan Yusuf melewati semua daerah yang mereka mau tuju. Tetapi heran, tidak ada satupun yang menyambut. Itulah Tuhannya kita. Sekarang kekristenan kalau sudah mencapai posisi level tertentu, kalau tidak disambut dengan wah, dia tersinggung, saudara. Mesti disambut kalau bisa dengan mobil khusus patroli. Wah, karena hamba Allah, anak raja. Luar biasa. Disambut luar biasa. Kalau tidak disambut, dianggap penghinaan kepada hamba Tuhan yang besar. Yesus melampaui semua hamba Tuhan yang besar. Yesus tidak pernah disambut. Dan Yesus tidak pernah ungkit. Kalian semua keterlaluan. Waktu saya lahir kalian semua kok tidak enggak pernah itu. Dia terus terima. Dibesarkan di keluarga tukang kayu. Dia terima. Tidak pernah dari mulutnya dia marah, Bapak. Ada salah tidak? Kok GPS-nya ke rumah tukang kayu gua dilahirkan? Di istana dong. Tidak pernah ada, saudara. Di dalam kesusahan penderitaan yang dia alami, tidak pernah dia komplain. Itulah Tuhannya kita. Tetapi heran, kita yang jadi pengikutnya Tuhan, kita terus meminta semua. Kalau belum kaya, belum Kristen dia. Kalau belum perutnya kenyang, kuasa Tuhan kurang sempurna di dalam hidupku. Sayang, saudara. Dia lupa doa Bapa kami. Berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa lupa? Karena di gerejanya tidak pernah dia ucapkan doa Bapa kami lagi. Yang ada doa Bapakku. Konsep Bapakku, begitu ya. Bapakku, kalau Bapakku punya bumi, masakan saya anak Bapak minta satu pulau tidak dikasih. Wih, luar biasa. Dunia daratan milik Bapakku. Kalau Bapakku punya semua, gua minta satu pulau. Masa tidak dikasih? Kalau seluruh transportasi milik Tuhan, saya minta satu jet pribadi. Masa tidak dikabulkan? Saya kan anaknya. Wah, dirubah menjadi seperti itu. Sayang sekali. Yesus lahir begitu susah. Saya amatin di dalam kitab suci. Satu-satunya harta yang sangat besar yang Yesus miliki adalah apa? Harta apa yang Yesus miliki yang satu-satunya yang paling besar di dalam seluruh catatan Alkitab? Itulah emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang, kasihnya bukan untuk Maria dan Yusuf. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Karena mereka tahu mereka akan ketemu raja, maka persembahannya untuk raja. Kalau mereka kasih persembahan untuk Yusuf, mereka kasih yang biasa. Tapi persembahan ini untuk bayi Yesus itulah harta Yesus yang sangat besar secara materi. Lalu saya amati seluruh kitab suci. Kitab suci tidak pernah mencatat emas, kemenyan, dan mur akhirnya dijual Yesus. Untuk Yesus beli baju, untuk uang sekolah dia, tidak ada. Saya percaya itu pasti nanti dipakai untuk mama dan papanya untuk pakai semua. Dan Yesus tetap tidak miliki semua itu. Padahal itu untuk dia, saudara. Di zaman dulu siapa bayi yang dapat emas, kemenyan, dan mur? Kalau dapat pun pakai gosen. Orang lain tidak antar, pakai gosen. Yang ini orang Majus antar sendiri dari timur. Orang Majus dipercaya seorang raja. Mereka raja-raja dari timur dan mereka antar sendiri. Begitu hormat Tuhan Yesus, yang hormat adalah orang kafir kepada Yesus. Dari kalangan orang Yahudi, tidak ada yang menghormati. Karena untuk itulah Yesus datang. Yesus datang bukan untuk dihormati. Tetapi Yesus pernah berkata, barang siapa yang melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Kalimat ini sangat agung. Bapa hormati saya. Untuk apa Bapa hormati saya? Saya tidak layak untuk dihormati. Tapi Yesus mengatakan, yang melayani aku, dia akan dihormati Bapa.
Melayani Yesus yang seperti apa? Ikut Yesus yang seperti apa? Ikut Yesus sampai ke titik akhir, yaitu Golgota. Banyak orang ikut Yesus sampai ke kesembuhan. Banyak orang ikut Yesus sampai ke memberi makan 5.000 laki-laki. Kami kenyang, kami dipuaskan. Sisa 12 bakul, lalu pulang. Ada yang mengikuti Tuhan Yesus kayak Petrus, sampai Yesus ditangkap, lalu dia pergi. Ada yang mengikuti Tuhan Yesus seperti Rasul Yohanes, sampai di bawah salib, menyaksikan detik-detik akhir, Yesus menghembuskan nafas terakhir. Dan orang itulah yang mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dia ada di bawah salib. Siapa yang ikut Yesus sampai kesembuhan, yang bisa katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, enggak ada satupun. Siapa yang mengikuti Yesus sampai ke memberi makan kepada 5.000 laki-laki, lalu bisa keluarkan kalimat yang begitu agung, enggak ada satupun, kecuali Yohanes. Kristus ini luar biasa. Kristus ini siapa? Dia memaparkan semua doktrin kristologi yang begitu dalam di dalam Injil Yohanes. Dia selalu mendekatkan kupingnya ke Yesus untuk menangkap semua pengajaran yang Yesus ajarkan. Tidak ada satu rasul pun seperti dia. Dan waktu Yesus tinggalkan dunia, dia jadi kaya. Malah dia harus dibuang di Pulau Patmos dan matinya mengerikan. Tapi dia tulis kitab Yohanes. Doktrinnya dalamnya luar biasa. Dan dia yang menulis Yohanes 3 ayat 16. Dan dia yang nulis 1 Yohanes 3 ayat 16 juga. 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Kristus, dia rela menyerahkan nyawanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih dari Bapa kepada dunia. 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia juga tulis. Karena kasih daripada Kristus. Kristus rela serahkan nyawanya. Nah, sekarang kita kembali. Jadi kelahiran Tuhan Yesus harus diterima, bukan hanya Yesus lahir, tetapi harus dilanjutkan sampai Golgotanya kita terima. Itulah tema kematian. Banyak orang Kristen lolos di situ. Yesus lahir untukku. Tapi Yesus sampai ke Golgotanya, banyak yang lolos. Karena mereka mengikuti Yesus, tidak sampai ke Golgotanya. Tidak memandang penderitaan Kristus yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat Yesus sekarang ada di sini, dengan tubuh yang sudah begitu luka, beranikah kita datang kepada Yesus untuk minta sesuatu materi? Yesus, anak saya mau bayar uang sekolah, kabulkan dong. Lihat Yesus yang begitu menderita, karena dia menderita seperti itu. Tidak mungkin kita berkata, Yesus, anakku mau sekolah, minta uang dong. Kalau engkau tidak kasih malam ini, engkau bukan Tuhanku. Saya pindah gereja. Berani ngomong kalimat ini? Lihat Yesus yang begitu menderita di dalam pelayanan. Lihat wajah tidak seperti manusia lagi. Beranikah kita ngomong, Tuhan Yesus, saya sudah terlalu capek melayani. Di manakah upah saya? Berani ngomong kalimat ini? Langsung bungkam semua. Saya lihat di dalam kekristenan, seluruh wajah Tuhan Yesus itu bukan wajah Tuhan Yesus yang asli dan luka Tuhan Yesus yang asli yang selalu dipajangkan. Tidak ada orang yang berani melukiskan wajah Tuhan Yesus yang agak mendekati waktu Yesus disalib, yang rupa wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kalau ada orang yang bisa melukis sampai mendekati, lalu pasang di semua gereja. Begitu kita masuk ke gereja, lihat, Yesus kayak begini. Beranikah kita maki-maki Yesus? Beranikah kita malas melayani? Dari lahir sudah menderita. Lalu matinya seperti itu bukan salah dia, tapi salahku. Masihkah saya ngomel di dalam rumah Tuhan melayani? Tetapi sampai hari ini tidak ada orang yang bisa lukis wajah Tuhan Yesus yang tidak seperti manusia lagi. Yang ada wajahnya masih ganteng. Lukanya cuma sedikit. Senyum lagi. Maka orang ke gereja tidak merasa penderitaan Tuhan Yesus terlalu besar. Karena lihat wajah Yesus terlalu bagus. Sekarang kita kembali ya. Jadi kelahiran saya terima.
harus dilanjutkan dengan Golgota saya harus terima. Tapi kalau saya terima Yesus hanya sampai ke Golgota, hidup orang Kristen hanya menuju kepada penderitaan dan tidak ada kemenangan. Maka harus terima sampai kebangkitan. Karena ini yang tidak ada. Saudara perhatikan dari tahun ke tahun kalender di Indonesia, ada tulis kelahiran Isa atau kelahiran Tuhan Yesus itu. Ada tulis kematian atau wafat. Saudara perhatikan. Waktu setelah kematian, kena hari Minggunya, itu Paskah. Kalender tidak tulis kata Paskah. Kalau kalender ada tulis, itu buatan PT-PT. Karena mereka cetak kalender sendiri. Setelah browsing di internet, buka kalender-kalender sebelum-sebelum ini yang keluaran dari pemerintah. Yesus lahir ada ditulis. Yesus mati ada ditulis. Waktu Paskah, hari kebangkitan, kata Paskah tidak ditulis. Saudara nggak pernah ya? Itu inti sari kekristenan yang sangat penting, yaitu bangkit. Semua manusia lahir, lalu ujungnya akan mati. Tapi hanya Kristus yang bangkit. Lihat ya, lahir, mati, dan bangkit di tengah. Ini kiasmus. Inilah Kejadian 3 ayat ke-15. Keturunan perempuan akan muncul. Kelahiran Yesus akan datang. Lalu engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nanti bicara kematian. Lalu kalau bicara kematian dilanjutkan harusnya nanti kebangkitan. Engkau akan meremukkan kepalanya. Gitu kan? Kepala si ular akan diremukkan. Mestinya kalau inti Injil, urutan Injil, lahir, mati, bangkit. Keturunan perempuan, Yesus lahir. Remukkan tumit, ini kematian. Lalu remukkan kepala, hai maut, di manakah sengatmu? Ini kitab Korintus memasukkan tema itu, diam tema kebangkitan. Lahir, mati, bangkit. Kejadian 3 ayat 15, dia putar urutan ini. Lahir, bangkit, mati. Ini kiasmus, karena intinya di tengah. Pauluslah satu-satunya yang berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Jadi kalau saya Kristen, terima Yesus lahir. Saya Kristen, terima Yesus mati. Lalu selesai. Sia-sialah iman kita. Karena iman kita harus berlanjut sampai kepada bangkit juga. Amin. Jikalau Yesus tidak bangkit, karena ini yang tidak ada di semua pemimpin agama manapun di dunia. Semua lahir lalu mati. Hanya Yesus yang bangkit. Dan tidak ada pemimpin agama manapun yang sekarang naik ke sorga. Kecuali Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit. Yesus yang naik ke sorga. Dan tidak ada pemimpin manapun yang berani berkata, aku akan turun kembali untuk menghakimi bumi. Tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus. Jadi pemimpin-pemimpin agama, manusia-manusia samanya di mana? Samanya di lahir. Samanya di mati. Tapi mulai bangkit. Lalu mulai Yesus nanti naik ke sorga. Lalu Yesus naik ke sorga, kelak akan datang lagi. Semua poin ini tidak ada lagi di agama manapun, tidak ada di manusia manapun, kecuali ada di Tuhan Yesus. Amin. Jikalau kita mempunyai iman yang kokoh seperti ini, tidak mungkin kita jual Yesus hanya sepiring nasi. Tidak mungkin kita jual Tuhan Yesus karena ada cowok yang ganteng, maka saya tinggalkan kekristenan, saya pindah kepada cowok itu. Tetapi orang yang melihat Kristus adalah keuntungan, baru dia buang semua yang lain, termasuk semua ilah-ilah palsu, karena Kristus keuntungan. Itulah orang yang berbahagia. Yesus lahir begitu susah. Yesus mati lebih susah lagi. Lahir tidak ada kasur milik sendiri. Mati tidak ada kuburan milik sendiri. Kok enak saya pengikut Kristus, semua harus sudah disediakan. Kalau tidak ada pesawat jet pribadi jemput saya tidak akan datang. Kalau tidak naik pesawat di kursi paling depan, saya merasa dihina. Saya kok dikasih di ekonomi, saya harus yang paling depan. Mau lebih depan, jadilah pilot, pasti paling depan. Tapi nggak bisa setir. Banyak anak Tuhan sudah kelewatan di dunia ini. Dia tidak lihat Yesus yang sudah jadi teladan, Yesus yang sudah jadi contoh, barulah kekristenan ada harapan. Amin. Apa makna Natal bagi kota Mojokerto ini?
kembali belajar hidup sederhana. Amin. Kembali belajar untuk melihat jejak-jejak palungan. Kembali melihat jejak-jejak Golgota. Dan kembali melihat antara palungan sama Golgota, Yesus kemana? Yesus keliling dari kota ke kota, desa ke desa, untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kesukaan besar untuk segala bangsa, kelahiran Tuhan Yesus. Yesus tinggalkan dunia ini, Yesus kasih amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan Injil harus disebar dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi dari lahir sampai nanti Yesus akan naik ke sorga, semua tema adalah tentang ujung bumi, bangsa-bangsa. Karena Injil bukan milik Mojokerto saja. Injil harus milik semua. Amin. Mojokerto akan dikenal karena ada Injil di sini. Mojokerto akan dikenal karena Kristus berkarya di sini. Bethlehem dikenal kota Daud, tapi setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Bethlehem lebih dikenal, Yesus dilahirkan di situ daripada kota Daud. Nazaret dikenal karena Yesus dibesarkan di situ. Golgota, orang mau pergi foto-foto di situ karena Yesus pernah mati di situ. Jikalau Yesus tidak ke Golgota dan mati di situ, siapa yang dari Indonesia bayar visa, bayar tiket, lalu ke Golgota foto panas-panas di situ? Tidak ada satupun. Jadi kota-kota di mana Yesus pernah lalui, menjadi kota yang menjadi ingatan penting diam sejarah. Mojokerto akan menjadi kota penting jikalau meninggikan Kristus dan Kristus ada di sini. Amin. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini merubah setiap kita untuk kita menjadi anak Tuhan yang tidak seperti konsep yang salah. Kita kembali ikuti jejak palungan, ikuti jejak-jejak Via Dolorosa, jejak-jejak salib, jejak-jejak tetesan darah Kristus menuju ke Golgota. Dan Yesus memberkati dengan tangan yang bolong. Itulah berkat penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biar di hari Natal seperti ini, Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa karena kami manusia yang berdosa. Yesus yang begitu dihina. Yesus yang sudah menang. Dan kami yang ada di dunia ini, banyak di antara kami yang masih bergumul dan banyak mungkin di antara kami yang belum menang. Oleh sebab itu beri kepada kami kemenangan yang sejati dalam Kristus, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus satu-satunya yang bangkit, Kristus satu-satunya yang naik ke sorga, dan Kristus satu-satunya yang akan turun untuk menghakimi bumi, dan Kristus satu-satunya yang akan mengakhiri bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya. Tuhan berkati semua acara sampai akhir. Kiranya kemuliaan Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada petang hari ini. Kami telah diingatkan oleh firman-Mu, hamba-Mu telah menyampaikan berita kebenaran, Pak Edar, bagi kami sungguh menjadi berkat. Kami mengucap syukur dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini yang hadir sekitar 1.000 jemaat lebih. Selamat malam, izinkan saya menyapa kembali yang terhormat kehadiran dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Bapak Gaguk Tri Prasetyo, ATD MM. Selamat malam Pak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Kami juga ingin menyambut kehadiran dari perwakilan Kodim Kota Mojokerto, Kapten Infantri Nono Sanyoto. Selamat malam Pak. Kami juga ingin menyambut kehadiran dari perwakilan Polres Kota Mojokerto, Kompol Bambang Sugiharto. Selamat malam Pak, selamat datang. Dan kembali saya juga ingin menyambut kehadiran dari Ketua Bamak Kota Mojokerto, Bapak Pendeta Istiranus. Kemudian ada Romo Gereja Katolik Kota Mojokerto, RD Andreas Putra Kris Hananta. Dan juga Bante Cita Samfaro dari Budayana. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Dr. Randus I. Ketut Sukena, MSI. Selamat malam Pak.
dan juga perwakilan dari umat Konghucu Bapak Rudi Sugiharto, kemudian perwakilan dari LDII Bapak Insinyur Haji Sulistio. Wow, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa, ini acara yang sangat spesial dan dihadiri juga oleh orang-orang yang sangat spesial tentunya. Shalom. Yang ada di luar sana shalom. Yang ada di gedung sebelah shalom semuanya. Kami bisa duduk bersama dengan saudara-saudara kami yang dari Muslim, yang dari Hindu, yang dari Buddha, yang dari Konghucu, yang dari kepercayaan, orang senggol-senggolan, tapi iso rukun bersama-sama. Sebagai bentuk bahwa kita memang layak menerima Harmony Award untuk Kota Mojokerto. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Pendeta Dr. Daniel Pingardi sebagai pimpinan gereja di tempat ini dan gembala yang menyediakan fasilitas ini. Kasih aplaus dulu sehingga kita bisa mengadakan acara di tempat ini. Terima kasih kepada Pendeta Aiter Eskom MDIP yang melayani firman Tuhan dengan luar biasa. Kasih aplaus untuk hambanya. Terima kasih untuk artis kita ya. Tak wacane aku salah jenenge engko. Ya, Jonas dan istri Asmiranda. Betul ya. Engko nek salah tolong mohon maaf. Luar biasa. Engko sing pengen foto aja rebutan. Wong ganteng mesti rebutan kok. Ya, loh, ibu-ibu delok Anda mulai. Ya. Apalagi engko karo MC-nya. Ya. Ini luar biasa, mesti sing nom-nom ngejak foto kabeh. Nanti jangan mau Tasya ya, agak jauh ae. Mesti kabeh pengen nyedek kabeh kuwi. Ya. Saya tahu nek wong cantik mesti rebutan kabeh kuwi nggo fotone. Dan sik di tengah-tengah ini datang ya, juga orang yang luar biasa. Kasih semangat untuk Pak Supri, suami wali kota. Waduh. Piye Pak? Kalau kita nanti duet berdua Pak. Nah, berdiri Pak. Kasih aplaus luar biasa yang juga mendukung, menyemangati kita untuk suksesnya acara Natal pada saat ini. Terima kasih rekan-rekanku, para pendeta yang berasal dari Kota Mojokerto maupun dari Kabupaten Mojokerto. Kasih aplaus untuk mereka, hamba Tuhan yang luar biasa. Kali ini kita juga akan langsung mendengarkan kata sambutan oleh Ibu Wali Kota kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebentar lagi kita akan terhubung langsung bersama dengan Ibu Wali Kota Mojokerto, Ibu Hajah Ika Puspita Sari SE, yang biasa kita kenal Ning Ita atau Ibu Ita. Terima kasih, mohon maaf saya sedang berada di Bogor karena baru saja selesai Rakornas bersama dengan seluruh kabinet, kementerian, Bapak Presiden, dan juga seluruh kepala daerah se-Indonesia beserta seluruh Forkopimda. Sehingga saya malam hari ini belum bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya, namun melalui pertemuan kita Zoom pada malam hari ini, semoga ini bisa menjadi penyambung tali silaturahmi antara saya dengan seluruh jemaat gereja sekota Mojokerto dan umat Kristiani sekota Mojokerto. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Selamat merayakan Natal bagi seluruh umat Kristiani sekota Mojokerto. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Sama-sama kita nyatakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi yang hidupnya mau jadi berkat, sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Sekali lagi kita angkat tangan kita, sama-sama kita nyatakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sekali sama-sama katakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini kami adakan untuk Tuhan. Supaya kami menjadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat.